Aku, Umar Said Nongko Akinongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Ecoprint itu cetak tapi dengan menggunakan bahan-bahan dasar alam. Jadi kita mencetak sebuah seni kriya kain dengan menggunakan seluruh bahan-bahan dari alam, mulai dari pewarnaannya dan juga pola atau motif yang dibentuk dalam kain tersebut. Perkenalkan, nama saya Putu Tardianto. Saya adalah Creative Director dari Lemos Perez ID, sebuah home industry yang bergerak di bidang kriya, ecoprint, dan jemputan. Kami berada di kampung wisata tahunan. Kebetulan kampung ini merupakan kampung yang fokus di bidang kriya jemputan. Sebenarnya kami awalnya bergerak di bidang jemputan karena kami memang berada di kampung jemputan. Seiring berjalannya waktu, kami melihat bisnis ecoprint ini memang satu unik, memiliki kekhasan sendiri, dan yang kedua memang passion kami itu lebih ke sustainable industry atau industri berkelanjutan, dan salah satunya itu bisa ada dalam ecoprint, yaitu dengan penggunaan bahan-bahan alam yang tersedia di daerah kita sendiri. Ecoprint sendiri itu tidak bisa dinamakan dengan batik karena prosesnya berbeda. Kalau batik kita harus menggunakan malam dan memiliki proses mulai pemolaan, kemudian menggunakan canting sampai pelorotan. Nah, ecoprint ini merupakan seni kriya. Dia tidak menggunakan malam, namun dia menggunakan bahan-bahan alam, mulai dari perawatan kain sampai pencetakan dan juga nanti fiksasinya. Beberapa daun bisa digunakan untuk membuat ecoprint. Daun-daun ini tentunya adalah cirinya harus memiliki zat tanin atau zat warna yang tinggi, seperti daun jati, daun lanang, daun tabebuya, daun jarak wulung, jarak kepiar, daun kayu Afrika, banyak sekali daun. Nah, tidak hanya daun-daun yang bisa di ecoprint tersebut, tapi kita juga mengeksplor berbagai macam daun sehingga memiliki potensi untuk bisa di ecoprint. Proses pembuatan ecoprint bisa dikatakan tidak simple, sama seperti batik sebenarnya. Jadi prosesnya itu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mordanting. Mordanting ini kalau bahasa awamnya adalah biting atau menggigit gitu ya. Menggigit dengan mengkondisikan kain supaya kain itu siap untuk menyerap warna alam, untuk memberikan warna dan juga motif-motif yang ada dalam daun tersebut. Nah, ini proses mordanting ini sangat penting dalam ecoprint. Jika mordan kita
tidak berhasil, bisa dipastikan nanti ketika proses eco printing tidak akan ada daun yang tercetak. Setelah mordanting, proses selanjutnya kain setelah kering dimordan. Lalu kain siap untuk di-print atau dicetak. Nah, setelah siap daunnya, kemudian proses eco print ini dilakukan, yaitu dengan cara menempel daun-daun yang sudah kita siapkan tadi di atas kain yang telah dimordan. Kemudian ditutup di atasnya dengan kain lainnya yang kita sebut dengan kain blanket atau kain selimut yang telah dicelup dalam warna alam. Setelah itu kita pastikan menggulung dengan sangat kuat. Dan akhirnya nanti kita kukus untuk kain 2 meter kurang lebih 2 jam pengukusan. Setelah pengukusan, kain bisa kita angkat dan langsung kita buka, atau kita diamkan dulu, kita tunggu esok hari baru kita buka. Dua metode ini bisa dilaksanakan. Nah, belum selesai di sini. Setelah kain-kain tadi kita buka, kita akan membuang daun-daun yang telah nempel di kain. Nah, setelah daun-daun ini terlepas dari kainnya, yang kita lakukan adalah mengangin-anginkan, atau cukup kita taruh di bawah tempat yang teduh kain yang telah di eco print tadi, lalu kita tunggu beberapa saat. Kalau kami memiliki standar antara 3–5 hari, kita tunggu sampai daun-daun yang telah menempel tadi tercetak dengan pasti dan kita sudah cocok dengan motifnya, baru kita anggap telah selesai dan siap untuk melakukan proses terakhir, yaitu fiksasi. Fiksasi dilakukan dengan pencelupan kain ke dalam air tawas atau air tunjung. Tunjung itu larutan zat besi. Setelah itu selesai. Kalau untuk tantangan dalam membuat eco print, sebenarnya di awal-awal kami sangat tertantang karena Indonesia dikatakan melimpah memiliki berbagai macam tanaman. Namun kalau tanaman-tanaman yang eco printable itu belum begitu banyak waktu awal kami memulai. Sehingga kami fokus di daun jati yang memang lebih mudah untuk didapatkan. Nah, seiring berjalannya waktu, kami tidak hanya membuat eco print mengambil daun, kami juga menanam daun-daun tersebut. Jadi tantangan di awal adalah tersedianya daun, di mana awal-awal kami harus membeli daun yang harus kami gunakan untuk eco printing. Nah, untuk sementara ini kami sudah bisa memiliki tidak banyak koleksi tanaman yang eco printable, namun bisa kita gunakan untuk produksi eco printing.
Untuk marketing dari EcoPrint di produk kami, yang utama kami menggunakan online marketing, yaitu di website, kemudian di Instagram, dan juga Facebook page. Dari ketiga itu, kami bisa mendapatkan berbagai macam pesanan EcoPrint dan juga produk kami bisa terjual. Namun, tidak kalah pentingnya juga offline store kami yang ada di daerah Celeban, Kampung Wisata Tahunan, di mana para pembeli atau customer langsung bisa melihat dan memilih kain dan juga ready to wear outfit yang mereka inginkan. Harapan kami di dunia eco-printing, semakin banyak orang yang bisa memproduksi eco-print sendiri, semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan. Karena kami memiliki moto Promoting Sustainable Fashion Industry, di mana kami tidak hanya mengeksplorasi kekayaan alam, namun kami juga melestarikan alam.